إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadratul Mukhtarumin, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Islamic Center atau FIT Cileunyi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya temannya Kang Mahul, satu kelas. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa bertemu sama para calon-calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Gresik, Jawa Timur, jadi nanti gak bisa bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Tahu Gresik di mana? Di Jawa Timur, di sampingnya Surabaya, di situ. Alhamdulillah kuliah di UI jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, sekarang domisili di Pondok Pesantren Salafi Arabi di Cipadung, Cileunyi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terhitung berapa kali Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat umur, nikmat kebahagiaan, nikmat sehat, nikmat keluarga yang tentram, nikmat anak soleh, suami yang soleh, tetangga yang rukun. Itu adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Patut kita syukuri, patut kita nikmati. Dengan apa, Bu? Ya seperti Ibu demikian, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis Rasulullah, menghadiri majelis-majelis yang membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana bentuk syukur daripada untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih lagi, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Kita diberikan sebuah kenikmatan bisa memeluk agama Islam dan diberikan sebuah kekuatan iman sehingga pada detik ini kita bisa berkumpul memeluk Islam dengan sebuah kehangatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal Bu siapa Nabi Muhammad? Udah pernah ketemu? Udah pernah salaman? Udah pernah foto bareng? Udah punya nomor WA-nya? Belum. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang memberi perubahan besar bagi dunia, sosok yang menjadi panutan bagi semesta, putra Abdullah. Nabi Muhammad SAW sang kekasih Allah, sangat begitu luar biasa welasnya kepada para umatnya, kita umatnya. Maka dari itu kita selaku umatnya juga senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman yang sangat kurang ajar menuju zaman yang terpelajar dengan adanya Nahdlatul Islam wal Iman. Alhamdulillah. Nah, mungkin nanti saya akan terlalu panjang lebar tadi. Sebelumnya maaf ya, nungguin lama tadi soalnya ya Allah di Cilulut macet parah, terus di sini juga lumayan. Alhamdulillah diberkati Allah kita bisa bertemu dan nantinya juga kita bisa dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi enggak sekali doang, nanti kita bertemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup untuk perkenalan atau pengen tahu apa Bu? Cukup ya untuk perkenalan. Saya mungkin sambil berdiri biar enak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menjelaskan bahwasanya wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya ketika kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah atas kesyukuran itu, menambah atas kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita. Ya seperti ibu-ibu demikian ya, Masya Allah, alhamdulillah. Di samping itu kesibukan ibu-ibu di rumah, masak, ngurusin suami, ngurusin anak, bercuci baju, nyetrika baju, ngepel, masak, ataupun lain-lainnya, tapi masih disempatkan ditakdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, itu sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Jadi nanti itu orang-orang yang sudah meninggal, permintaannya itu cuma satu, pengen dihidupkan kembali dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu seperti ibu-ibu sekalian. Ya Allah, saya pengen hidup ada cuma 1 detik aja, 1 menit aja di dunia, ingin memperbaiki amal saya. Tapi Allah atas kuasanya, udah, saya tahu bahasa kasihmu, saya tahu omongan-omonganmu. Makanya mumpung masih ada nyawa, mumpung masih bisa bernafas, mumpung masih bisa sehat, mumpung masih ada sebuah energi positif sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu sini. Banyak di luar sana yang badan sehat, materi uang juga banyak, fakir, alfa dan semuanya ada, tapi tidak dikerjakan ke Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk datang di majelis. Alhamdulillah. Bu, sudah bahagia atau belum? Sudah bahagia atau belum? Yang kompak, biar saya di suasananya, biar nggak terlalu tegang ini saya. Ya. Sudah bahagia atau belum Bu? Kurang kompak. Sudah bahagia atau belum Bu? Sudah, harus bahagia. Detik ini saya harus bahagia. Masalah-masalah apapun singkirkan, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya umur, gak punya rumah mewah, gak punya pajero, gak punya apa, gak punya motor villa, gak apa-apa. Yang penting kita punya Allah, betul? Kita punya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita harus bahagia. Kuncinya itu. Insya Allah kalau kita bahagia, semuanya akan gampang, akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadinya Allah. Orang-orang yang mencari ilmu itu akan dicukupkan oleh Allah. Ibu di sini kan untuk apa? Mencari apa di sini? Di sini. Bukan untuk gosip kan? Bukan untuk gosip, bukan untuk arisan kan? Untuk mencari ilmu kan? Ya. Maka dari itu, jadinya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, man tafaqqaha fi dinillah, man utawi sapa tafaqqaha gumeti sapa fi dinillah ing dalem agama Gusti Allah. Dalam Gusti Allah di situ itu orang yang mencari ilmu agama akan mendapatkan apa? Kafarullahu hamma, akan dicukupkan segala sesuatunya. Sebuah kebutuhan kita, cita-cita kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Bu, akan diberi apa orang yang mencari ilmu itu? Waruzaqahu min khairin la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Jadi dari jalan yang tak terduga-duga, min khairin la yahtasib. Rezeki itu bukan soal materi aja, Bu. Bukan soal uang, mobil, motor mewah,
bawang merah, bawang putih, gula, sembako, beras, minyak, bukan, tapi rezeki sehat, rezeki senyum, rezeki punya keluarga yang tentram, punya anak yang soleh dan soleha, punya suami yang soleh, punya tetangga yang rukun, punya apa lagi? Pokoknya semuanya rukun, tentram dan nyaman dan bisa dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang yang mencari ilmu itu sangat luar biasa. Maka fakullah fi dinillah hafadhul hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu kata Nabi. Seperti itu. Makanya harus bahagia. Saya tanya lagi. Sudah bahagia belum? Sudah. Ya. Jangan ada sampai orang tua bukannya harus senyum ya. Habis ini habis dari majelis taklim pulang ke rumah ketemu tetangganya cepat mukanya. Harus senyum dari mana tuh? Alhamdulillah dari majelis taklim di majelis masih tahu atau di situ alhamdulillah ketemu ibu-ibu mukanya senyum semua, ketemu para marbot-marbotnya alhamdulillah bisa silaturahmi. Senyum. Jangan pulang dari sini meremut. Bu dari mana bu? Ya Allah, tadi tungguin lama sampai capek ya Allah. Ya bahagia bu ya? Bahagia alhamdulillah. Baik, kembali lagi bu. Kalau mau minum, gak apa-apa sambil minum sambil makan. Ya, kita senyaman mungkin lah. Senyaman mungkin, jangan sampai ada yang tegang, terbebani apalagi. Jadi masalah-masalah nanti aja lah. Masalah-masalah yang di rumah, beban-beban yang di rumah ditaruh dulu. Kita fokus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di sini. Di sini tahu nggak Nabi Muhammad itu wafat umur berapa? 63 tahun. Di sini ada yang sudah umur 63 tahun. Ada yang 60 ada. 60 Masya Allah. 80 Masya Allah. Ya. Kematian bukan soal umur. Kematian itu mutlak dan murni kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu kita matinya kapan. Gak tahu. Entah itu habis ini setelah pengajian, entah itu nanti malam ataupun besok ataupun lusa, ataupun saya duluan yang meninggal mati. Gak ada yang tahu. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita siapkan untuk menjemput keajalan kita nanti, kematian kita nanti. Mempersiapkannya dengan apa? Ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita wafat dengan husnul khotimah. Amin. Ya Bu. Husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya Bu, ketika dicabut oleh malaikat Israfil nyawanya, apa yang beliau ingat bukan keluarganya, bukan dirinya sendiri, tapi umatnya. Ya Allah, ternyata mati itu sakit ya Allah. Tolong ini rasa sakitnya jangan seperti ini. Umat-umat gak bakal kuat merasakan sakitnya seperti ini. Akhirnya didispensasi, dikurangi lagi rasa sakitnya 20% oleh malaikat Jibril. Ya Allah, ini masih sakit ini. Umat gak bakal kuat merasakan sakitnya seperti ini. Akhirnya ya udah dikurangi 20%. Ya Allah, ini masih sakit. Sampai 20% terakhir, ya Allah ini masih sakit ini. Akhirnya apa kata Allah dia? Sesungguhnya kematian, rasa sakitnya nanti ketika dicabut nyawa
itu tergantung amal perbuatannya. Gitu Bu. Jadi emang ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya rasanya kita ketika kita sakaratul maut itu seperti kulit kita itu disecat-secat sama silet sama pisau. Masya Allah. Sungguh saya tidak tahu kalau waktu kurban kambing terus disecat-secat kulitnya itu 7 kali lebih perih daripada itu. Masya Allah. Makanya ya, perlu kita siapkan Bu ya untuk bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khotimah. Dan tentunya dengan itu ya. Bu, kita sama-sama membaca niat ya. Kita sama-sama membaca niat, nanti tirukan omongan saya nanti baca niat. Insyaallah semoga kedatangan kita ke sini ke masjid atau ke Islamic Center Cilenyi semoga senantiasa diberi kekuatan, keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi niyatin sholihah jamilah syamilah khairatid dunya wal akhirah wa kama manawahu habibuna Ali wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yuk baca salawat yuk. Mau salawat apa Bu? Mau salawat apa Bu? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassala bismillah wa bil hadi Rasulillah kulli mujahidillah bi'adil badri ya Allah bi'adil ya Allah lir tantune wong sumilir takut kaya kembena sadasina Tata siro tumin terpercaya pinggir Condomono Lumatono yang besok menggosori mumpung padang dalalani mumpung jembat jalalani osoramu Sallu alaihi al-Fatihah. Bu, dijawab, Bu. Ketika kita nanti sudah meninggal, ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti meninggal itu, setelah meninggal dimasukkan ke mana? Ke kuburan. Jadi ada 8 tahapan yang nanti akan dilalui seorang manusia ketika nanti sudah meninggal.
Yang pertama adalah alam barzakh, alam kubur. Setiap orang Muslim, orang yang beragama Islam akan dikuburkan dalam kurang lebih seukuran kita 2 meter, 1,5 meter. Sendirian. Ditemani sama siapa? Ketika nanti di kuburan? Sama siapa, Bu? Sama suami? Sama suami, sama anak, sama anak kita. Uang gak ikut, televisi gak ikut, mesin cuci gak ikut, alpat gak ikut, kulkas gak ikut, medito gak ikut, emas gak ikut, HP gak ikut, sama kita. Maka dari itu, untuk apa kita mengajar dunia yang nantinya pada kita tinggal? Ya, kita tinggal. Nah gitu Bu, tapi ya tergantung amal kita. Insya Allah semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengalami azab kubur dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya Bu. Jadi di sini saya bawa kitab tafsir ayat-ayat kematian. Karena saya jurusan tafsir sama Kang Maul ini juga. Ini juga teman saya dari pesantren punya doain teman-teman saya ini semua, dan saya juga teman-teman senantiasa semoga cepat lulus kuliah dan menjadi orang-orang yang bermanfaat dan tetap diridhoi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika nanti di alam kubur kita ditanya oleh 2 malaikat. Siapa malaikatnya? Malaikat Mungkar dan Nakir. Bertanya apa kepada kita? Bu, harga beras berapa sekilo berapa? Gak mungkin kan? Bu, itu dasar berapa harganya? Bu, punya anak berapa? Gak ada seperti itu. Malaikat Mungkar Nakir. Apa yang ditanyakan? Man rabbuka? Dengan suara tegas. Malaikat Mungkar Nakir itu tingginya, masya Allah, takut loh Bu. Seumpama malaikat Mungkar Nakir itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, wah luar biasa. Satunya bawa pedang, satunya bawa tongkat dengan badan gede, tinggi, muka serem, suaranya lantang, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, siapa apa kitabmu. Bisa menjawab nanti? Insya Allah. Jadi nanti itu ketika kita dalam kubur, meskipun pertanyaannya seperti itu, kita tahu jawabannya di dunia, tapi semua orang nggak bisa menjawab secara gampang seperti itu. Tergantung dengan amal perbuatan kita. Nanti mulut akan dikunci. Siapa yang berbicara? Tangan. Karena apa? Tangannya suka jamil-jamil, mengganggu-ganggunya nggak benar-benar. Siapa yang berbicara? Mantap. Soalnya jarang duduk di majelis ilmu. Siapa yang berbicara? Kaki. Soalnya kakinya sering dipakai jalan-jalan ke yang nggak benar-benar. Itu Bu. Tapi alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu majelis taklim yang di sini, insya Allah solehah semuanya, ahli surga semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, seperti itu Bu ya. Setelah jalan kubur kita mengalami apa? Di situ trompet malaikat Israfil berbunyi. Trot, semua orang dibangunkan. Iya, semua orang bangun. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semua orang manusia, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dibangkitkan semuanya.
Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, melalui tadi trompetnya malaikat Israfil. Tahu trompetnya seperti apa? Gedenya bukan trompet yang di taman kota, bukan seperti itu. Wah, semua itu bahkan gede manusia, telinga manusia itu sampai pecah nanti itu, sangat begitu dahsyatnya. Gitu ya, hari kebangkitan, semua hari kebangkitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yaumul Masyar. Yaumul Masyar, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Ya, akhirat itu kita dikumpulkan dalam satu lapangan, ya. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kita dikumpulkan dalam satu kawasan, dalam satu lapangan yang luasnya kosong, gak ada apa-apanya, dikumpulkan menjadi satu di situ. Bayangkan, orang lari-larian, saya takut ketemu anak saya takut ketemu suami saya takut ketemu guru-guru saya. Kenapa takut? Takutnya nanti ada yang kurang, yang ditagih, takut ditagih utang ataupun lain-lainnya ketika di yaumul masyar. Makanya Bu ya, nanti ketika kita bertemu di akhirat, jangan lari Bu ya, ketemu saya Bu ya. Ya Bu, jangan lari Bu ya. Di situ kita dikumpulkan ya Allah. Bahkan satu harinya di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu harinya di akhirat itu 1000 tahunnya di dunia. Ya Allah, namanya segitu atau berapa hari. Tapi ada kekhususan, ada sebuah kemuliaan yang nantinya penduduk Yaumul Masyar nanti akan mendapatkan syafaatul utsma dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan matahari itu hanya 1 jengkal dengan kepala kita. Bayangkan, semua orang ya Allah, matahari begitu panasnya, apalagi cuma 1 jengkal dengan kepala kita, itu panasnya luar biasa. Semua orang pada gemuruh, pada risau dengan dosa-dosanya, dengan amal-amalnya. Ini nanti saya itu masuk surga atau neraka ya Allah. Ini tuh nasib saya gimana? Bukan nasib anak saya, bukan. Nasib saya gimana? Ini nasib Usri gimana? Nasib Bu Yun gimana? Enggak, nasib kita. Nasib kita sendiri gimana ya Allah. Bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim itu juga bingung. Nasib saya gimana? Meskipun dikatakan Nabi. Makanya nanti itu semua orang berbondong-bondong untuk bagaimana caranya di Yaumul Masyar nanti biar tidak lama-lama. Akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk mencari siapa ini satu orang yang nanti bisa memberikan syafaat kepadaku sehingga Yaumul Mizan, hari pertimbangan nanti bisa dimulai. Akhirnya seluruh umat manusia nanti ketika di padang mahsyar berbondong-bondong menunggu Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, syafaati saya Nabi Adam, syafaati saya, isfa'alana ya Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya juga demikian, saya juga gak bisa mensyafaati kalian, saya juga bingung. Saya itu pernah makan buah khuldi, saya itu pernah melanggar perintah Allah. Gimana? Nasib saya gimana? Gagal Nabi Adam. Akhirnya ke Nabi Nuh. Lagi akhirnya ke Nabi Hud. Nabi Hud gak bisa mensyafaati, akhirnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bisa, akhirnya ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Dan terakhir semua orang berlari menemui kanjeng Rasulullah SAW. Wahai kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, isfa'alana ya Nabi, syafaati saya ya Nabi. Apa kata Nabi? Wahai umatku, wahai manusia, kamu datang dengan orang yang tepat, kata Nabi. Kamu datang dengan orang yang tepat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW nanti sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sujud di sholat. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, atas kuasa-Mu ya Allah, atas kewelasan-Mu dan rohim-Mu ya Allah, maka laksanakanlah
yaumul mizan ini ya Allah. Bukalah, mulailah yaumul mizan, hari pertimbangan ini ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai penduduk manusia, wahai manusia semuanya, karena lantaran kekasihku Muhammad Allah, atas dasar kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya yaumul mizan, hari pertimbangan nanti dibuka. Itu tahap keempat, yaumul mizan. Ya, yang pertama tadi baca, yaumul bahas, yaumul masyar, yaumul mizan. Ditimbang amal kita, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk, atau amal buruknya yang lebih banyak daripada amal baiknya. Di situ kita ditentukan di situ. Ya Allah, nggak bisa bayangin saya. Setelah yaumul mizan, yaumul hisab, hari perhitungan. Kita dihitung, amal-amal kita dihitung, dipertanggungjawabkan. Jadi nanti itu kita akan dipertontonkan. Satu orang punya satu layar di depannya, jadi diperlihatkan kehidupan kita nanti di dunia. Oh, ibu ini di dunia alhamdulillah sering majelisan, alhamdulillah soleh-solehah semuanya, alhamdulillah jadi istri solehah di dunia teh. Ada lagi ya Allah, alhamdulillah. Jadi diperlihatkan pun nanti Bu, ketika yang mau teh video kita. Makanya Bu, di yang mau teh meskipun Bu ya kebaikan sekecil biji semangka itu menentukan nasib kita. Begitu dengan sebaliknya, kejelekan meskipun sehelai benang jahitan, mungkin sering lagi itulah, itu bisa jadi lantaran kita masuk neraka ya Allah. Setelah yaumul hisab, kita akan melewati namanya jembatan Suramadu. Jembatan apa Bu? Jembatan Siratal Mustaqim. Seperti apa jembatannya? Ada yang pernah lihat? Ya Allah, gak bisa Bu bawa mobil ke situ Bu, gak bisa Bu bawa motor ke situ Bu. Ya Allah, jembatan Siratal Mustaqim itu juga ditentukan oleh amal kita. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada satu riwayat menjelaskan bahwasanya jembatan Siratal Mustaqim itu seperti satu benang senar, atau enggak, benang layangan. Kalau seperti itulah kata-katanya seperti itu. Dan itu sangatlah tajam. Bahkan ketika orang yang melewati itu gak ada yang bisa melewatinya secara logika. Tapi lagi-lagi ditentukan oleh amal kita Bu. Ada yang masuk tren seperti kilat, ada yang ngesot, nggak apa-apa, yang sampai ada yang sebut ngesot, ada yang merata, ada yang berjalan, ada yang lain, ada yang seperti kilat gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan Nabi Muhammad SAW, nanti ada atau diketahui umatku nanti di Siratal Mustaqim itu dia menaiki kuda, ada yang menaiki domba, ada yang menaiki sapi, ada yang menaiki ayam. Ya, itu sesuai dengan amal kita. Maka dari itu ya perlu kita persiapkan. Jembatan itu kan di bawahnya pasti ada airnya kalau di Indonesia, di dunia. Asalkan ini nanti ketika di akhirat Siratal Mustaqim itu di bawahnya langsung api neraka. Jadi ketika kita tidak lolos di Siratal Mustaqim, kita langsung ditembus ke neraka. Wah, langsung ke pangkal, langsung mantan. Adapun orang yang lolos dalam Siratal Mustaqim itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk surga buat kita di
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Setelah siratal mustaqim, surga. Seperti apa surga? Ada yang tahu? Kenapa surga seperti apa? Saya kita. Ya Allah. Ini ibu baru. Kalau saya hanya kalau kaki ini dipelajari Allah. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan semuanya lah, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikabulkan hajat-hajatnya, dibereskan semua masalah-masalahnya, dijadikan para ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi surganya Allah itu dalam satu riwayat dijelaskan tidak terdengar oleh telinga, tidak terlihat oleh mata, dan tidak sekali dirasakan oleh manusia yang ada di dunia. Jadi surganya Allah itu ya nggak tahu seperti apa nanti. Pokoknya indah ya, tapi ada kisi-kisi dari Allah bahwasanya surganya Allah itu pasirnya dari berlian. Nanti di sana ada sungai yang terbuat dari susu, di sana ada bumi yang terbuat dari emas, ada rumah yang bertingkat-tingkat yang terbuat dari emas dan perak, ada taman-taman surga, ada wangi-wangian, ada makanannya. Wah, luar biasa nikmatnya ya Allah. Dan itu langgeng Bu, abadan abadi ketika kita di surga. Tak terhingga sepanjang masa ya Allah. Alhamdulillah. Makanya ya Allah. Nah itu yang terakhir adalah neraka. Ya. 8 tahap perjalanan itu sudah neraka. Neraka seperti apa ya Allah? Buru-buru ya Allah. Panasnya api di dunia aja nggak kuat, betul Bu? Coba simulasi, beli dinyalain lilinnya, dinyalain itu kuat kan? Ya Allah. Itu panasnya sangat luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan panasnya api di dunia itu hanya 1,000000% yang ada apinya, panasnya api neraka nanti. Makanannya orang neraka itu buah yang berduri, air panas terbuat dari api, tidak ada enaknya. Sesuai lagi-lagi dengan kita, orang yang suka mencuri maka kakinya dia akan dipotong di neraka, dipotong balik lagi, dipotong balik lagi. Orang yang suka mengikuti, orang yang suka mengejek, orang yang suka mencela, lidahnya akan dipotong. Ya Allah, seperti itulah. Insyaallah, semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka ya. Amin. Seperti itu. Nah, paham? Jelas? Jadi apa tahapan perjalanan manusia tadi? Yang pertama alam barzah, alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul masyar. Ketiga yaumul mizan. Yang keempat yaumul hisab, jembatan siratal mustaqim, surga dan neraka. Paham? Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu, barangkali ada yang kurang paham gitu biar jelas Bu ya. Maka dari itu mulai dari sekarang ya kita tingkatkan lagi ibadah kita tingkatkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana Bu ya Allah, sholat 5 waktu kan gak maksiat, gak usah aneh-aneh. Zikir, sholawat. Alhamdulillah kalau bisa sholat sunnah, harus biasa itu, harus dipersiapkan Bu, harus didawamin, harus diistiqomahkan. Begitu dengan saya Bu, ya kita sama-sama mendukung, sama-sama berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, mau sholawatan lagi Bu? Mau sholawatan lagi Bu?
daerah sini Bu ya. Alhamdulillah. Ada yang dari Jawa Timur? Oh, dari Jawa Timur. Dari mana Bu? Banyuwangi ya, dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi jauh dari Gresik. Dari Banyuwangi itu pojoknya Jawa Timur ya, perbatasan sama Bali. Saya mengambil satu ayat Al-Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tentu saja dirinya dan tidak mereka akan ditolong. Yang mendapatkannya bisa mensyafaati kita itu siapa? Yang bisa mensyafaati kita itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, syafaat pada dia. Tapi Bu, kita juga bisa sering mensyafaati Bu. Anak yang soleh apalagi, masya Allah biasa Bu. Anak yang soleh apalagi ketika nanti di akhirat kelak bisa mensyafaati, ya Rob, ibu saya kemana ya Rob? Saya nggak mau di surga sendirian. Ibu saya mana? Ibu kamu di neraka. Saya pengen ibu saya masuk surga dengan saya ya Allah. Kata ya Allah, kan masuk surga kan setiap apa yang diminta kan pasti dijawab, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Ibunya diangkat dari neraka dan dimasukkan bersama anaknya di surga. Maka dari itu Bu ya, beruntungnya punya anak yang soleh harus dididik dari sekarang Bu, biar jadi ahlinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbal shafa'atun wa la hum yunsarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum وبأيدي ولا يبغي ولا غنى ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, belajarkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Ya Allah, Bu, nanti ketika kita nanti di akhirat Bu, gak ada kata besti Bu, gak ada kata soulmate Bu, gak ada Bu. Kita sendirian Bu di sana Bu mempertaruhkan amal kita Bu. Ya Allah, maka dari itu kita perjuangkan ya, yang masih berat untuk bersedekah, ayo meskipun 1.000, meskipun 2.000. Ya Allah, Abah kurus kumpul Bu tahu. Abah kurus kumpul seorang wali Allah dari Baratullah Tanah sana. Setiap harinya beliau Abu mentaburkan gula. Gula itu tidak boleh dilakukan. Untuk apa? Yang saudara kepada sebut-sebut. Sebenarnya itu yang bukan mubazir, tapi ya saudara kepada makhluknya Allah semua. Ya seperti itu. Adapun saudara itu tidak harus dengan materi, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Ya, seperti itu ketika ada tetangga yang minta tolong, yuk Bu, ini gas saya habis, saya numpang masak ya. Ini, oh iya silakan Bu.
Bu, ini gimana ya? Anak saya ya Allah belum kerja IPR bisa dibantu. Enggak apa-apa, kita bantuan setelah pikiran setelah pasar penangannya gitu. Jadi ayat-ayat itu menafikan diterimanya syafaat dari seseorang kepada orang lain. Padahal terdapat ayat-ayat yang lain mengkhususkan untuk umat ini dan menafsirkannya sebagaimana yang mengkhususkan untuk tidak adanya pertolongan yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yughni mawlan ولا شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Yaitu hari yang seorang kali tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali orang yang memberi rahmat oleh Allah sesungguhnya yang mendapat berkasa lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa di sini? Jadi kita nanti masuk surga atau neraka, masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena pahala kita, bukan apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atas kewelasannya Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya puasa kita, berapa rakaat sholatnya kita, banyaknya uang yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah itu tidak apa-apa, tidak ada bandingannya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sholatnya yang ikhlas, sedekahnya yang ikhlas, puasanya yang ikhlas. Ikhlas percuma kita tak ikhlas, sia-sia. Ya. Dalam satu makalah dijelaskan an-nasu halqal ilmu ala ilmu halqal al-alimuna halqal mukhlisuna. Manusia itu akan musnah kecuali ilmu. Ilmu itu akan musnah kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu itu akan musnah kecuali orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Sedikit pun semuanya lah, ketika beribadah, ketika membantu orang, ketika ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan mengharapkan pujian dari orang lain, jangan mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah jam 5 Bu. Alhamdulillah persiapan sholat maghrib dan buka puasa sedang melakukan puasa sehingga ya. Mungkin itu Bu ya yang dapat saya sampaikan. Ya Allah, alhamdulillah, suasana syukur kebahagiaan itu bertemu dengan ibu-ibu di sini. Ya Allah, semoga kita bisa bertemu kembali Bu ya di lain waktu Bu ya. Main-main Bu ke Jawa Timur, ke Gresik, ke rumah saya. Wah, di sana kalau lagi ziarah wali atau apa main karena dekat Bu ya sama jalan raya di situ. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak banyak yang saya sampaikan. Di sini saya juga masih butuh, saya juga masih kurang, saya juga masih butuh ilmu-ilmu, bisa masih butuh doa-doa dari itu, masih butuh yang semuanya lah. Masih belum bisa apa. Saya di sini bukan lantaran saya bisa atau mempunyai ilmu, bukan, tapi karena firman dalam sebuah amanah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan tadi. Insyaallah Bu ya. Yakin meskipun enggak paham hari ini, insyaallah nanti juga akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Amin alamin. Pokoknya tadi niatnya ke sini ngaji meskipun ngerti enggak akan punya ngaji Bu ya. Tetangga-tetangganya yang belum bisa berangkat ke sini, Allah, pengajian majelis taklim atau yang masih diberikan belum disempatkan untuk hadir, semoga bisa disempatkan oleh Allah menghadiri majelis taklim masjid atau ini. Amin. Amin. Ya, insyaallah kita bertemu di lain waktu lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada perkataan saya atau yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian ibu sekalian ya. Kita saling mendoakan Bu ya.
Ya, kita tutup pertama dengan membaca bacaan doa al majelis dan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Allahumma sholli ala ya nabiyil kiram. Subhanakallahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbal hamdu ya baghil jalali wa al-sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ولبلد بها جبنا حاجة تذكر بها من جميع شيء الأرض والذي يرسل جميع الأمراض الحياة والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعلما لدينا وإلى المرسلين وإلى المنام قل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما الذي هديتني كما هديتني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. وبارك الذي أدركني اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا فاعل يريد يا رب يا ولد الغني من حلال أظهر من المنشد وفضلك من سواك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-azim maktub bi rizqika al-abad alayhi bagi mukhalifika bi rasulika Muhammad wa as'aluka bismika al-amin wa al-ahad al-qudai wa al-ikam ala al-syekh wa bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu samad la ilaha illa huwa al-shaykh al-shaykh Muhammad al-shaykh ayyad al-wujud wa sallallahu wa sallam ala al-nabiyyil jalal wa nuruna wa zalika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم في كلام الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu, saya mau minta foto bareng kamu. Ya Bu ya, buat dokumentasi buat laporan. Ayo Bu foto ke depan. Ayo Bu. Begini aja lah riuh. Apanya di sini? Baru foto tetap segini. Oh di sini. Ya, foto dari sana. Oh gitu, siap. Tapi ini silakan. Baca apa ini? Tokoh-tokoh dari seperti Siap. 1, 2, 3.
Ya,